Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas bisa pimpin data terlebih dahulu. Siap. Dah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Taqabbal minna rabbana bisirril Fatihah. Oke, Ibu absen dulu ya. Gimana kabarnya hari ini? baik. Baik, kurang baik, atau sangat baik? Kurang baik. Kurang baik. Kurang baik. Kenapa itu? Langsung Ibu absen ya, seperti biasa. Kalau Ibu bilang Ajeng Felani, kamu jawabnya? Putri. Jadi Ibu menyebutkan nama depan kalian, kalian menjawab dengan nama belakang kalian, paham? Ya. Oke, dari awal. Ajeng Felani, Putri. Ana Jalila Mumtaza, Sakit. sakit. Aulia, Habidah. Ayu, Ayu kemana? Ada apa enggak? Ayu, Bunga Alfiatus, Caca, sakit. Dimas, Dwi Diana, Elva Zakia, Vika Nahdatul, Vika Nur, Sendu, Fitri Nur, sakit. Gadis Keisila, Hanin Rania, Ica Aprilia Permata, Ismi Dahlia, Jessica Maharani, Hofi Fatur, sakit. Lutfiana Dwi, mana Lutfiana ini? M Danis, Estra, Muhammad Radit, paling ganteng ya daripada yang lain. Nadia Alfi, Naila Zahra, ada? Ada. Putri, Putri Tasya, Raffi, Rifka, Rini Dwi, ada? Rohmatil Jannatin, Safira Laila, Syifa Maisyaro, Tara Bagus, Rosifatul, kok banyak yang sakit ini? Yuni Liana, Zu, Sendu. Pasien. Yuni Liana kemana tadi? Ada? Ayo nih. Oke, kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar apa? Eksponen. Kita akan melanjutkan lagi, yaitu pembelajaran eksponen. Oke, sebelum saya lanjutkan, kalian sudah paham apa itu eksponen? Bilangan berpangkat. Semisal 3/2 ini termasuk bilangan apa? Eksponen. Cara penyelesaiannya gimana? 3 kali 3. Sebanyak berapa kali? 2 kali. Oh, bisa 2 kali. Karena pangkatnya 2. Oke, sudah paham berarti ya? Lanjut. Perhatikan di TV. Kita akan belajar matematika materi eksponen. Oke, tujuan pembelajarannya kita ada 3. Yang pertama, kalian itu bisa paham konsep bilangan berpangkat atau eksponen. Yang kedua, kalian dapat memahami sifat-sifat bilangan berpangkat.
Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, coba dibaca satu orang di depan. Ya, maju. Enggak bang. Yang lain perhatikan. Ikuti cerita ini. Ambillah selembar kertas. Kalau kertas itu dilipat satu kali, tebalnya jadi 2 kotak lipatan. Ibu boleh minta satu orang lagi untuk maju ke depan. Kertas sebelumnya dilipat lagi, Ya, ayo. jadi 4 kotak lipatan. Kalau dilipat terus sampai n kali, kira-kira berapa ya? Coba perhatikan. Ambil selembar kertas. Gini aja, ini aja. Sip. Ambil selembar kertas. Kemudian kita lipat satu kali. Coba dilipat satu kali. Oke, ada berapa kali lipatan? 2. Coba kita lipat lagi sebanyak 2 kali lipatan. Tadi kan 1. Dilipat lagi jadi 2. Cuy. Nah, sip. Coba dibuka berapa kali lipatan? Ada berapa kotak di situ? Oke. Coba dilipat lagi jadi 3 kali lipatan. Berarti dilipat 1 kali lagi. Nah, sip. Dibuka lagi jadi berapa kotak? 8. Oke, boleh duduk. Siapa namanya? Ini siapa namanya? Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman yang maju. Kalian kan sudah perhatikan nih tadi. Mencontohkan langsung dari selembar kertas. Kan awal kertas itu kan ada 1 kertas kan? Itu kan berarti kan tidak dilipat sama sekali. Jadi 0 lipatan. Paham? Di sini. Kelihatan tidak ke ini? Mantul ya? Kalau 0 lipatan, jumlah kertasnya itu 1. Kayak tadi. 1. Kalau lipatan ke 1 dilipat 1 kali. Jadi 2 lipatan kan? 2 kotak maksudnya. Maka untuk pola perkaliannya kan 1 ini merupakan banyak kertas mula-mula. Kan awalnya 1 kertas. Kemudian dilipat 1 kali. Kan menjadi 2. Maka untuk pola eksponennya 1 dikali 2 pangkat 1. Kalau lipatan kedua, kan tadi 1 kali lipatan 2. Kalau 2 kali lipatan jadi 4 kotak ya. Jadi 4 kotak. Maka pola perkaliannya 1 dikali 2 dikali 2. Kan kalau dilipat 1 kali 2 jadi 2. Kalau dilipat lagi maka dikalikan 2 lagi. Maka pola eksponennya 1 dikali 2 pangkat 2. Kenapa 2 pangkat 2? Paham? Kenapa 2 pangkat 2? Nah, benar, karena ininya 2 kali. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Kalau 3 kali lipatan, maka ininya 3 kali ya. Sesuai sama banyak lipatan ke berapa. Jadi bisa diturunkan sampai bawah ke sini. Semisal ditanya lipatan ke n. Maksudnya lipatan ke n itu kan tidak tahu. Lipatan ke berapa? Apa ke 100, ke 10, atau ke 1000? Kalau pas kalian ditanyain lipatan ke 1000 berapa? Masih ngitung gini. Tidak mungkin kan? Jadi kita menggunakan rumus eksponen. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari selembar kertas tadi itu dengan rumus seperti ini. Lipatan ke n kan pola perkaliannya 1 dikali 2 dikali 2 sebanyak n kali. Paham? Maka untuk pola eksponennya 1 dikali 2 pangkat n. Kenapa 2 pangkat n? Kan ini yang ditanyakan itu n. Semisal yang di sini ditanyakan 3, maka di sini 2 pangkat 3. Seperti ini. Paham? Ingat, 1 itu merupakan banyaknya kertas mula-mula. Kemudian 2 pola kelipatan kertas. 2 ini di sini merupakan pola kelipatan kertas. Karena 1 kali dilipat kertasnya itu menjadi 2. Semisal 1 kali dilipat kertasnya menjadi 3, maka di sini 3. Untuk n ini banyak lipatan. Banyak lipatannya ditanyakan ya. Sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut.
Ada lagi contoh penerapan eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kelipatan kertas, yang kedua juga terkait uang. Misal nih, kalian mau menabung di bank. Satu hari itu berlipat ganda menjadi 2 kali. Sama kayak gini, cara penyelesaiannya, sama kayak eksponen yang tadi. Ya. Kemudian, saya akan menjelaskan beberapa sifat-sifat eksponen yang tadi. Sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N. Jika ada sifat eksponen perkalian, maka pangkatnya itu ditambah. Kita singkat dengan kata kali tambah. Ini kan perkalian, sifat eksponen perkalian. Maka pangkatnya itu ditambah. Kita singkat dengan apa? Kata. Apa kepanjangannya? Kali tambah. Bisa dipahami? Lanjut. Untuk contoh soal seperti ini. Misal 2 pangkat 3 ditambah dikali 2 pangkat 3. Ini ada syaratnya. Basis harus sama. Ini, basis harus sama. Apa itu basis? Basis itu angka yang di sini. Kan 2 pangkat N. Basisnya berarti jadi basisnya harus sama. Kalau 2 ya 2 juga. Kalau misal tidak sama Bu, gimana? Kita samakan dulu. Seperti pada contoh yang kedua. 2 pangkat 3 dikali 4. Itu kan basisnya sama apa enggak? Kenapa kok tidak sama? Karena beda. Cara menyamakannya gimana? Disamakan ya dengan cara eksponen. Kan ini 4 basisnya. Kalau 4 ini mau disamakan basis menjadi 2, ini jadi berapa? 2 pangkat 2. Pinter. Setelah itu karena basis sudah sama, kita jumlahkan pangkat saja. Jadi berapa? 2 pangkat 3 tambah 2. Sip, jadi berapa? 2 pangkat 5. Sama dengan? 2. Paham? Lanjut. Untuk sifat yang pembagian sama juga. Bedanya, kalau pembagian itu disingkat dengan baku, bagi kurang. Kalau ada penyelesaian eksponen dalam pembagian, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya itu dikurangi saja. Asal basis juga sama. Paham? Lanjut. Ini kemarin sudah dijelaskan ya, tinggal mereview ulang ya. Lanjut untuk sifat yang A pangkat M dikali N. Pangkat dipangkatkan lagi. A pangkat M itu kan merupakan pangkat. Kemudian dipangkatkan lagi N. Maka pangkatnya itu dikalikan. Paham? Gimana tadi? Apabila ada A pangkat M dikali N, maka apa? Pangkatnya pinter. Seperti pada contoh 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. 2 pangkat 2 kali 3. Berarti berapa? 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Kemudian gini, kalau misal kalian disuruh menyelesaikan dalam bentuk eksponen, maka sampai sini saja 2 pangkat 6. Kalau disuruh menentukan hasil tuh harus hasil akhirnya. Jadi selesaikan 2 pangkat 6 itu berapa? Beda ya antara 2 pangkat 6 sama 2 kali 6. Kan gini. 2 pangkat 6 itu 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 6 kali. Kadang kalian banyak yang keliru. 2 pangkat 6 itu berapa Bu? 12. Ininya langsung dikalikan. Salah ya. Perlu diperhatikan di garis bawah ini. Lanjut, sifat yang keempat. Apabila ada 2 buah perkalian A kali B dipangkatkan dengan N, maka A dipangkatkan, kemudian dikali B dipangkatkan lagi dengan N. Dipangkatkan satu-satu, kemudian dikalikan. Paham? Seperti pada contoh yang di TV itu ya. 2 dikali 5 dipangkatkan 2. Jadi kan ini dikalikan dengan ini. Kemudian 5 dikali dengan 2 lagi. Sampai seterusnya, sehingga menghasilkan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Sifat yang kelima, apabila ada sebuah pecahan dipangkatkan, maka untuk pecahan itu yang atas apa namanya, Dik? Pembilang. Yang bawah?
Penyebut. Yang atas apa namanya? Pembilang. Yang bawah? Penyebut. Oke, apabila ada pecahan dipangkatkan, maka pembilang dipangkatkan dengan N, kemudian penyebut juga dipangkatkan dengan N. Jadi atas dipangkatkan, bawah juga dipangkatkan. Jangan hanya salah satu, tapi dua-duanya. Paham? Misal pada contoh 2/3 pangkat 2. Coba contoh lain. 1/3 pangkat 2. Jadi berapa ini? Di papan. 3 pangkat. Kalau disuruh menentukan hasil jadi berapa? Per 9. Lanjut. Yang keenam, sifat eksponen pecahan. Kan tadi pecahan dipangkatkan. Sekarang bilangan biasa, pangkatnya pecahan. Gini, kan itu kan A pangkat M per N. Maka di situ N-nya ini jadi pembagi di luar. Kemudian A-nya tetap, pangkat M-nya tetap, sehingga menjadi N akar A pangkat N. Seperti pada contoh, coba dibaca satu orang. Contohnya 4/2 sama dengan berapa gitu ya. Jadi berapa? Ada yang bisa menjawab? Siapa namanya? Ya, Alia. 2-nya di mana? Di luar. Terus 2 pangkat 4. Coba selesaikan hasilnya. Selesaikan hasil. 2. Ini jadi berapa? 4. Sip. Lanjut, sifat yang ke-7. Ini, apabila ada pangkatnya negatif. Pangkat negatif ya. A pangkat negatif N. Maka itu akan menjadi 1/A pangkat N. Negatifnya kemana? Negatifnya hilang menjadi 1 per ya. Jadi pecahan. Misal 9 pangkat negatif 2 jadi berapa? 1 per sama dengan kalau ditentukan hasil 1 per 81. Perkaliannya dipakai. Lanjut. Oke, sebelumnya saya mau tanya. Kalau 2 pangkat 0 itu berapa? 2 pangkat 1 berapa? 5 pangkat 0 berapa? Oke. Kalau 7 pangkat 0? 7 pangkat 0 berapa? Ada yang jawab 0? Gak ada. Jawabannya berapa berarti? 1. Oke, kita masuk sifat eksponen yang terakhir, yaitu apabila sebuah angka A dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Jadi berapapun angka yang dipangkatkan dengan 0 itu 1 nilainya. 100 dipangkatkan 0, 1. Begitupun juga dengan 5, 4 dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Seperti pada contoh. Kok bisa 1, Bu? Kita buktikan ya. Di sini kelihatan? Itu, misal 3 pangkat 0 itu kan sama dengan 1 di sifat eksponen. Kemudian 3 pangkat 0 ini kan sama dengan 3 dipangkatkan 3 dikurangi 3. Sama apa enggak? Sama apa enggak? Sama. Kemudian 3 pangkat 3 dikurangi 3 ini sama dengan 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Sama apa enggak? Sama ya? Kemudian ini bisa dicoret? Bisa. Jadi berapa? 1. Ini untuk pembuktian kenapa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke. Sekarang Ibu akan membentuk kelompok. Ada berapa orang di sini? Coba dihitung dari sini. 2, 3, 4. Pika,
12. Lanjut. Ada 20 ya? Kita bentuk kelompok menjadi 5 orang. 2, 3, 4, 5. Sebentar. Ngantuk apa enggak? Ngantuk. Kenapa? Padahal masih jam pertama. Sakit. Oke. Gak apa-apa, santai aja. Ini ya. Jangan dibalik dulu, jangan dibalik dulu. Saya kasih kertas, jangan dibalik dulu. Pegang, pegang. Jangan dibalik dulu. Bagikan ke teman belakangnya Dit. Ya. Masih kurang? Sudah? Kurang? Nih. Siapa yang belum kebagian? Saya. Ini. Ih, lucu. Coba ayam. Masih kurang? Ada yang kurang? Enggak mau gini. Sudah dapat semua? Ya. Sudah dapat semua? Ya. Coba dibalik. Ayam. Ayam. Bentar. Oke, perhatikan. Ayam. Lihat di TV. Oke, saya sudah memberikan sebuah gambar. Di situ ada terdapat gambar hewan ya, bermacam-macam ya. Kemudian saya minta kalian untuk pembentukan kelompoknya menirukan suara dari gambar yang saya berikan. Oke, bentar dulu. Oke, dalam perhitungan, perhatikan. Perhatikan anak-anak. Oke, dalam hitungan ketiga, kalian mulai mencari kelompoknya. Saya kasih waktu dalam 3 menit. Oke, 3, 2, 1. Ayo Dit, bersuara Dit. Wajib bersuara. Ayo dalam 3 menit. 2 menit lagi. Kelompok apa? Ayam. Sini. Ayam sini mana? Ayam. Ini apa? Sapi. Mau di sini. Sapi di sini. Sini kelompok monyet. Monyet. Yang kucing di belakang. Kucing, bebek di sana sebelahnya kucing. Ayo. Ayo cepetan Desi. Kamu apa? Ini bunyinya monyet ini. Lah itu kayak gitu. Sudah, ini kelompok apa? Kucing berapa? Ini kelompok apa? Kenapa? Berdua. Siapa yang berdua? Ini berapa orang? Ini berapa orang? 5. Pas. Ini berapa orang? 4. Ini berapa orang monyet? 3. 5. Sama ini. Ke sini maju. Bentuk lingkaran untuk kelompok. Ambil kursi. Sisa apa? Kucing berapa? 4. Yang 2 apa? Oh, 2 bebek. Oke, bebek boleh masuk ke kelompok yang anggotanya 4 orang. Milih, terserah. Itu dipanggil.
Ini kelompok apa? Ayam. Suaranya apa? Ini kelompok apa? Sapi. Ini kelompok apa? Monyet. Gimana suaranya, Radit? Itu kelompok apa yang belakang? Kelompok apa? Kucing. Suaranya apa? Itu kelompok? Kucing. Jadi satu ya? Gabung sama kelompoknya. Jadi satu kursinya. Oke. Sekarang ibu akan membagikan LKPD. Kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian gimana terkait penyelesaian soal eksponen. Kemudian dalam bentuk soal cerita ini ada percakapan. Jadi minta tolong didiskusikan dengan kelompoknya. Banyak enggak? Yang ada gambarnya itu saya. Ada gambar semua. Nih, satu kelompok dapat satu LKPD. Ada belakang di balik kursi. Kamu apa? Sini Ustazah. Udah mau ini Ustazah. Ayo. Itu sama di sana lagi dapat diisi. Sini dah di sini. Nah, sip. Sudah dapat semua? Waktu pengerjaan 20 menit. Harus diskusi dengan kelompoknya. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya. Oke, sebelum mengerjakan, kalian tentukan dulu ketua kelompok dari kelompoknya kalian. Sesuai kesepakatan ya. Ya. Sudah? Sudah. Ayo mulai dikerjakan. Diskusi sama kelompoknya. Balik. Ayo. Balik. Nah, sip. Dengan balik ke belakang. Iya, takut sakit pinggangnya nanti. Iya kan itu. Jangan berikan sama manfaat. Apa? Mana? Nah, ya itu. Nggak aku nyoba lagi. Ada kesulitan? Itu sesuai dengan pola yang itu. Apa? Apa ini? Nah. Saya kerja di sini dulu, bolak Ya. Tuh. Kan tadi sifat kalau perkataan iya. kan? Nah. Ya.
Ada kesulitan? Nomor berapa? Yang N. Seperti pada contoh yang tadi. Ini. Kelihatan nggak? Ada? Ini sudah? Belum, Bu. Begini. Ya benar. Dilanjutkan. Nah, perhatikan. Kan ini perkalian, jadi sama-sama dikalikan. Jangan dibagi. Baru kalau pecahan itu dibagi. Jadi ini 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Selesaikan. Tapi di perintahnya apa? Di perintahnya ini apa? Dalam bentuk eksponen. Jadi tidak usah diselesaikan sampai akhir. Ini sudah kosong. Kan nggak tahu ditanyain sampai mana, ya kan? Baru kalau sudah ditentukan 7 misalkan, maka 2 pangkat 7. Paham? Tadi paham apa enggak? Paham. Paham terus. Rumus jumlah umum, perhatikan di depan tuh. Ya, nggak bisa, mantul ya. Jumlah lipatan 1 dikali 2 pangkat N itu merupakan rumus umum. Rumus umum. Jumlah itu dah jumlah lipatan. Gimana? Rumus umumnya? Jumlah lipatan 100 kali 2 pangkat. Sip. Monggo didiskusikan dengan teman-temannya ya. Ada yang kesulitan? Dari kelompok mana? Kesulitan? Gampang ya? Gampang. Sekali, sudah. Mana? Yang pertama sudah selesai? Sampun. Belum dah. Sip. Ini dekat dah, Bu. Di yang kosong diisi. Wah. 1. Ya. Kenapa? Di sana, di sana. Mana? 5 pangkat 6. Yang nomor berapa? Coba soalnya dibuka. Yang nomor 2 ini. Nomor 3. Oke, 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Pangkat dipangkatkan lagi. Tadi penjelasannya saya gimana? Ada yang paham dari kelompok yang lain ini? 5 Teman-temannya? 2 pangkat 3. 2 kali 3. Sip. Terus sama 2. Nah, kalau tambah itu kalau yang ini. Ya.
Kalau ada dua bilangan. Kalau satu dikalikan. Kerjakan dulu. Terus Bu, 5 pangkat 6. Berarti 5 kali 5, 6 kali. Iya. Jawabannya ini udah Bu. Perhatikan di itu. Di perintahnya gimana? Dibaca lagi perintahnya itu. Dalam bentuk eksponen kan? Eksponen apa artinya? Bilangan? Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Maka hasilnya sampai bilangan berpangkat. Nah, itu. Jadi tidak usah sampai selesai. Ya. Tidak usah hasil akhir. Masih nomor berapa? 4. Ini sudah? Belum Bu. Belum. Enggak usah hasilnya ada dah. Hasilnya ada Bu. Itu selesaikan dalam bentuk eksponen. Eksponen apa tadi? Gininya aja kan Eksponen itu bilangan berpangkat. berpangkat. Maka jika disuruh untuk selesaikan dalam bentuk eksponen, sampai ini saja. Ya, tidak usah ini. Bonus itu dah Bu. Gak apa-apa. Kalau kalian memang sudah tahu sampai akhir, gak apa-apa. Disertakan juga lebih bagus itu. Hasilnya ini kan Bu. Iya. Kelompok ini nggak ada kesulitan. Itu tapi kosong 2. Meme itu Bu. Yang sebelumnya itu udah Mau kemana? Masih lama pengerjaannya? Waktu pengerjaan kurang 10 menit. Hampir. Ya. Buat sendiri dah. 600. Ini banyak ritual ketiga. Menyesuaikan sama ini. Berapa ini? Udah pangkat 3 berapa? 100 pakai Di papan ya itu. 3 pangkat 2, 3 kali 3. Bukan 3 kali 2. Kamu kenapa? sakit. Tapi kan aku masih semangat. Siapa di sini ketua kelompoknya? Radit. Radit jadi tumbal. Benar maju ben. Benar. Yakin apa-apa. Yang ini. Sudah? Kelompok apa ini? Monyet. Kelompok ini sudah? Kok baru 1 yang selesai? Iya. Nomor 5 teman 6. Kamu sih ditaruh di coretan. Lagu nih lah. Ayo diskusikan dengan teman-temannya. Nah,
Apa kamu Ana? Itu senjang. Kesenjangan tertawa. Jadi ada di notis. Saya ketawa terus ada. Itu tadi malam. Biar habis. Nangis tadi malam, sudah. Kenapa? Sakit gini. Jatuh saya dari kasur. Untung jatuh dari kasur. Tak jatuh di pelukan orang. Jatuh berenang. Marah-marah ya. Tenang. Di sini siapa ketua kelompoknya? Miranda. Siapa? Miranda. Ini. Kelompok apa ini? Ayam. Ayam. Ayang. Ayam apa ayam? Ayang. Ayam. Ini sudah? Bu, ini tak tahu saya tak. Kalau bisa tidak tahu ya, coba diskusikan dengan kelompoknya. Ini Bu tak mau diskusi. Oke. Sudah selesai? Sudah. Waktu pengerjaan habis ya? Oke, sekarang Ibu minta perwakilan kelompok salah satu saja. Maksudnya satu kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya dan juga hasil diskusi dari kelompok kalian. Oke, kelompok siapa yang mau maju? Enggak, berbareng. Semuanya maju. Yang anu aja, yang pertama dulu. Soal yang pertama dulu. Soal yang percakapan, yang cerita. Kelompok siapa yang maju? Kelompok ayam siap? Yang pertama? Iya. Semuanya maju. Ya ada 2 orang perwakilan. Silakan maju. Semuanya biar adil, kan namanya kelompok. Jadi monggo bisa dijelaskan ke teman-temannya gimana ya. Nanti kalau ada ketidaksesuaian antara jawaban temannya ini sama punya kalian, nanti bisa ditanggapi ya. Iya, yang ini. Tidak sama malu-malu. Dihapus dulu. Ini ada penghapusnya. Ada. Ini ayam ini. Enggak baik. Ayam. Yang lain, perhatikan ke depan. Perhatikan kelompok apa tadi? Ayam. Kelinci. Kelompok ayam ya. Sudah ini, sip. Ya. Oke. Untuk perwakilan kelompok yang maju ini kelompok ayam. Jadi kelompok yang lain tak lagi bisa menanggapi jawaban dari kelompok ini ya. Misal ada tidak sama atau memang sama, iya. Ini ditulis sambil ngomong. Iya. Iya. Dijelasin. Atau kalau di auditor langsung dijelasin dah. Kan teman-temannya megang ini semua. Langsung dijelasin ke teman-temannya. Kasih kolom. Langsung dijelasin dah. Pokoknya teman-temannya megang ini kan. Ya, dijelasin. Yang lain diperhatikan ke depan.
Ditulis sambil lalu dijelaskan. Bisa ijazah. Ketua kelompok. Ini monggo, monggo. Gak gembira suaranya. Sudah ya? Kalian perhatikan. Iya. Jadi bisa diperhatikan ke depan dan juga perhatikan di KPD-nya. Kelompok ini akan menjelaskan. Bisa dimulai. Dasar takut salah. Masuk ngomong. Banyak ritual 0. Iya. Siapkan teman-teman. Banyak ritual itu 0. Hanya di depan. Banyaknya uang 100.000. Perhatikan di depan. Gimana? Kali Bisa pas diulangi lagi, kerja. Apa yang menjelaskan? Pola perkaliannya tidak ada, maksudnya lipatan. Ya. Bentuk eksponennya 100 kali 2 pangkat 0. Maksudnya Kak? Paham? Paham ya, Ray? Saya lanjutkan, ritual. Itu terkait apa tadi? Soal yang ditanya. Penggandaan uang ya? Siapa? Saya gak mau diganda, sudah. Kalian pernah ketipu sudah? Ya, Pika. Sudah ketipu. Lanjut. Pika ketipu. Ini, Pika ini ya? Iya. Ini Rifka, sudah. Berita. Ketipu, kena digandain. Lanjut. Dua ini. Ritual yang satu. Ritual, banyaknya ritual 1. Yang ke depan kan? Saya gak bisa, sudah. Banyaknya ritual 1, banyaknya uang 200. Pola perkaliannya 100 kali 2. Bentuk eksponennya 100 kali 2 pangkat 1. Coba ditanyakan teman-temannya paham apa enggak? Paham! Bisa 2 pangkat 1. Karena 21. Karena 1. Karena 2 pangkat 1. satu dari mana? 1 dari banyaknya ritual. Paham. Lanjut teruskan. Lanjut. Banyak ritual 2, banyak uang 400, pola perkaliannya 100 kali 2 kali 2. Bentuk eksponen 100 kali 2 pangkat 2. Paham nggak? Paham. Dari mana pahamnya? Mungkin ada yang mau menanggapi? Paham. Ini Mbah. Nah, Radit. Coba Radit dilanjutkan yang ritual yang ke N. Yang ketiga, ritual yang ketiga. Mau 800? Iya. Ayo, Dit. Sama gue coba dulu. Si Radit. Kelompok apa Radit? Mirip sudah.
Aduh, tapi kamu deh. Bawa 24, bawa kecil 4 apa? 24 kan? Banyak ritual 3, banyak uang 800, pola perkalian 100 kali 2 kali 2 kali 2. Bentuk eksponen 100 kali 2 pangkat 3. Gimana, paham? Pangkat 3 itu dari mana? Pangkat 3 dari mana katanya? Karena banyak ritual. Iya, banyak nasi ritual. Ini. Dengar lah. Mau dilanjutin lagi? Sampai ritual ke N. Sampai selesai itu. Kasih Kak. Tangan baik tadi. Monyet. Sampai ritual ke N itu. Nggak ada. Mana? Oke, kita sudah sampai pada pola ritual KR. Ini akan menentukan rumus nanti ya. Sudah? Wan. Kita silakan. Baik. Ya, yang lain. Banyaknya ritual N, banyaknya uang tidak ada, pola perkaliannya 100 kali 2 kali 2 kali 2 titik N. Bentuk eksponen 100 kali 2 pangkat N. Saya disimpulkan untuk penarikan rumus gimana? Rumus jumlah N. UN. Ya. 100 kali 2 pangkat N. Pangkat N. Jawabannya sama apa enggak? Atau mungkin ganti? Sama. Sama. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok ayam. Sama ya? Oke. Saya sedikit meluruskan. Ini, sebenarnya kalian sudah paham semua ya? Karena jawabannya juga sudah sama semua. Dan perhatikan, kalau untuk penentuan rumus itu, kan ini pola ritual ke N. Nah, awal mula uangnya itu kan 100.000. 100.000 ini kan awal mula uangnya. Kemudian berlipat ganda menjadi 2 kali lipat kan? 2 kali lipat. Maka pada tabel yang tadi itu kan ritual 0, 1, 2, 3 sampai titik-titik sampai ritual ke N. Nah, itu untuk penentuan rumusnya 100. 100 ini merupakan banyak uang awal dikali pola eksponen. Itu kan 2 tadi ya. Berlipat 2 kali uangnya kan. Yang awalnya 100 menjadi 200. Yang awalnya 200 menjadi begitu pun seterusnya sampai titik-titik N. Kenapa ini tidak terisi? Karena kita tidak tahu N-nya itu berapa. Baru kalau sudah penentuan semisal N-nya adalah 100, maka kita hitung dengan rumus ini ya. Jadi ditarik kesimpulan UN sama dengan berapa tadi? 100 dikali 2 pangkat Kali 2 pangkat N ini apa? N? Banyak nyari? Tual, oke, bisa dipahami? Kemudian, minta tolong isi lembar refleksi yang ada di LKPD. Sudah diisi? Yang di sini? Bisa dicentang ya, sesuai dengan pemahamannya kalian. Kalau 5 orang
Gini, kan di lembar refleksi itu ada beberapa kotak ya. Ini kan ada 5 orang atau 4 orang per kelompok. Jadi 1 orang nyentang 1. Misal sangat paham Bu, tapi saya bisa menjelaskan ulang kembali materi yang telah saya sampaikan, gitu. 5 orang tapi kan, ya kayak gitu. Kalau yang paham dicentang ini, kalau nggak paham dicentang yang selanjutnya. Diisi sesuai dengan kemampuannya kalian. Paham apa enggaknya ya? Ini punya siapa ini? Bukan? Sudah? Sebentar. Sudah selesai semua? Oke, sekarang kita selesai untuk materi eksponen ini. Saya akan menanyakan ke kalian, seberapa paham kalian materi eksponen dari rating 10 sampai 1? 10. Yakin nih 10? 8. Yang lain? 10. Oke, perhatikan ke TV. Perhatikan ke TV ya. Ini tidak usah kalian hitung, hanya kalian cermati saja. Semisal, yang pertama, sejumlah bakteri berkembang biak dan cara membelah diri setiap 20 menit. Jika mula-mula ada 100 bakteri, berapa jumlah bakteri setelah 2 jam? Ini bisa dikerjakan dengan cara eksponen. Kayak yang mana ya? Yang tadi ya? Begitupun juga dengan contoh soal yang kedua. Kita lanjut ke yang nomor 3. Oke, diskusikan dengan kelompoknya kalian. Sekarang, diskusikan dengan kelompoknya kalian. Jawabannya harus sama. Apakah pertumbuhan eksponen itu selalu menguntungkan? Diskusikan dulu. Menguntungkan apa enggak? Kelompok ini apa? Menguntungkan apa enggak? Tidak. Yang ini? Tidak. Kelompoknya Radit? Iya. Selalu menguntungkan? Selalu menguntungkan atau tidak? Tidak. Kelompoknya Vika? Ya, iya itu. Tidak menguntungkan. Oke. Masuk ke poin 4. Dari soal 1 sampai 2, mana pertumbuhan eksponen yang menguntungkan dan yang merugikan? Nomor 1 menguntungkan. Nomor 1 menguntungkan apa merugikan? Bakteri? Merugikan. Kenapa kok bisa rugi? Karena bakteri tambah banyak ya. Seperti pada contoh COVID-19 kemarin, tahun-tahun 2019 itu. Kan merugikan. Soalnya apa? Pertumbuhan bakteri itu semakin, virusnya juga semakin menyebar. Kan merugikan. Ya, banyak yang mati, yang meninggal maksudnya. Kemudian yang contoh nomor 2. Gak bisa menguntungkan. Karena menabung. Oke. Sampai sini paham? Jadi eksponen itu tidak selalu menguntungkan ya. Maksudnya dalam ranah kalau untuk bakteri ataupun virus itu merugikan. Soalnya akan berdampak pada orang lain. Kemudian penyebaran virusnya juga. Kalau untuk yang tabungan itu menguntungkan. Apalagi bertambah 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu ya. Oke, sekarang Ibu kasih tugas PR, pekerjaan rumah. Iya, pekerjaan rumah atau pekerjaan pondok. Monggo ini nanti ditulis. Jadi untuk materi eksponen hanya itu saja sampai itu. Jadi kalian sudah paham ya eksponen ya? Apa itu eksponen? Paham. Oke. Bisa ditarik kesimpulan bahwa eksponen itu merupakan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Oke, bilangan berpangkat itu semisal 2 pangkat 5 itu sama dengan berapa? 5 kali 5. 2 pangkat 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi sebanyak 5 kali. Paham ya? Paham. Oke. Ini pekerjaan rumah dan pekerjaan pondok bisa ditulis dan nanti bisa dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Bu. Paham? Paham. Ini bisa ditulis, minta tolong ketua kelas untuk dikoordinir ya. Oke. Jadi untuk persiapan pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang pangkat sederhana. Bisa dibaca-baca dulu bukunya biar kalian lebih paham pada saat saya menjelaskan ya. Setelah ini pembelajaran apa? AI. Oke. Iya, tugasnya dikumpulkan LKPD-nya. Lengkap sama nama kelompok ya?
Sudah? Sudah? Oke, sudah. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini dapat kalian pahami dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, yuk, berdoa mulai. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.